Wacana penambahan jumlah kementerian di pemerintahan Prabowo Gibran terus hangat dibicarakan nih. Selain dapat dilakukan dengan merevisi Undang-Undang Kementerian Negara, Pak Prabowo juga dapat mengeluarkan peraturan pengganti undang-undang atau perpu saat dilantik sebagai presiden kelak. Nah, yang menarik, Pak Anies Baswedan ikut berkomentar soal penambahan kementerian. Menurut Pak Anies, selama sesuai dengan ketentuan undang-undang, hal itu sah-sah aja dan presiden pun disebut memiliki hak prerogatif. Wih, apa respons positif ini adalah sinyal-sinyal tertentu ya? Gimana menurut kalian kalau sampai Pak Anies dirangkul jadi menteri? Terus kira-kira jadi menteri apa ya yang bisa diandalkan Pak Prabowo? Berikan pendapatmu ya. Kabinet gemoy. Padahal belum ada terbukti dalam sejarah bahwa kabinet besar itu efektif. Bung Karno pernah membentuk kabinet 100 menteri tahun 57 kalau tidak salah. Hancur perekonomian negara karena banyak orang bermasalah yang direkrut. Akhirnya kabinet 100 menteri itu kabinet yang tidak workable. Karena kebanyakan menterinya, Prabowo tidak kebanyakan. Lah katanya mau diwakili semua penduduk Indonesia. Jadi saudara sekalian, ya kita hanya mengingatkan saja. Kemudian didengarkan syukur, tidak didengarkan enggak apa-apa juga. Tapi from the beginning saya sudah mengingatkan ya. Tidak semudah itu bro ya. Pasti kan tidak semudah itu, benar kan? Tidak semudah itu. Buktinya 10 tahun Mulyono menjadi pemimpin kabinet, hancur negara kita. Dari sisi makroekonominya kan gak karu-karuan. Utang luar negeri sampai 8.000 triliun. Padahal peninggalan SBY mulai dari Bung Karno sampai SBY cuma 2.600 triliun. Berarti dia nambah 5.000 triliun lebih. Kan itu persoalannya ya. 5.800 triliun lebih dia tambah. Tuh. Basa-basi gak sekedar kritik sana sini. Refli Harun Channel, kritis tapi tidak apatis, oposisi tapi kasih solusi. Refli Harun Channel, selalu terdepan dalam ulasan, berita gak asal-asalan. Refli Harun Channel, setiap masalah diulas cerdas, ini channel memang keren cerdas. Subscribe, like, comment, and share. Bersaing, berbeda, bertanding, begitu selesai bekerja sama untuk rakyat Indonesia. Itu keyakinan saya, dan karena itu tekad saya akan saya jalankan dengan risiko, karena saya ingin membentuk pemerintahan persatuan nasional yang kuat. Terpaksa koalisinya besar. Nanti akan dibilang, kabinet Prabowo, kabinet gemuk. Banyak. Ya negara kita besar, Bung. Negara kita luasnya sama dengan Eropa. Eropa 27 negara. Kita satu negara. Sebagai contoh, Timor Leste, negaranya itu jumlah penduduknya 1,3 juta kalau tidak salah. 1,3 juta. Lebih kecil dari Bogor. Kabupaten Bogor. Kabinetnya, menterinya tahu nggak berapa? 28 menteri. Kenapa? Karena di koalisi juga. Kalau kita negara otoriter, ya kan? Hanya satu partai, ya bisa jalankan negara ini hanya dengan 20 menteri, 24 menteri. Tapi saya harus merangkul semua kelompok, harus ada perwakilan. Harus ada perwakilan dari Indonesia Timur, Indonesia Barat, Indonesia Tengah, dari suku A, suku B, harus ini Indonesia.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat RH sekalian, jumpa lagi kita di channel yang keren ini. Keren cadas. Ya sobat RH sekalian, ini ada hal yang menarik ya. Menarik bin menarik. Yaitu pidato Prabowo Subianto yang mengatakan bahwa ini ya yang membuat katanya terpaksa gemuk, negara kita ini besar ya, berapa kali Eropa, padahal Amerika aja menterinya juga nggak banyak gitu ya, padahal Amerika lebih banyak penduduknya, lebih luas wilayahnya juga, tetapi itu soal arrangement. Cuma begini, saya tidak ingin against ya, tidak ingin juga support, tetapi hanya ingin mempertanyakan sebagai warga negara. Masa nggak boleh bertanya Pak Prabowo ya kan? Tapi sebelumnya coba kita bacakan dulu ya. Maksudnya jangan sampai semua orang terpukau lalu kemudian bagi-bagi jabatan dan akhirnya yang direkrut orang bermasalah ya. Jual pasir laut dan lain sebagainya dan lain sebagainya. Oke, coba kita bacakan ya. Jadi coba kita bacakan apa yang dikatakan dan dituliskan ya media. Dikatakannya tadi sudah ya, tapi yang dituliskan media coba. Prabowo ungkap alasan bentuk kabinet gemuk. .2 negara kita besar bung ya. Kemudian coba kita bacakan. Tempo.co Jakarta, Presiden terpilih Prabowo Subianto mengungkapkan alasannya membentuk kabinet pemerintahan yang lebih besar dibanding pada pemerintahan periode terdahulu. Menurut dia, kabinet yang gemuk itu diperlukan untuk membangun pemerintahan yang kuat. Terpaksa koalisinya besar, nanti akan dibilang wah kabinet Prabowo gemuk banyak. Ya negara kita besar bung, katanya saat menghadiri forum BNI Investor Daily Summit 2024 dipantau dari YouTube Investor Daily TV, dikutip pada Kamis 10 Oktober 2024. Dia mencontohkan Timor Leste yang hanya memiliki sekitar 1,3 juta penduduk tetapi jumlah menteri kabinetnya mencapai 28. Menurut Prabowo hal itu terjadi lantaran adanya koalisi di pemerintahan tersebut. Oke, koalisi kata kuncinya. Kalau kita negeri otoriter hanya satu partai, ya bisa jalankan negara ini hanya dengan 20-24 menteri ujarnya. Oke. Negeri otoriter. Namun Prabowo menyatakan tidak menginginkan kondisi itu terjadi sebab menurut dia pemimpin itu semestinya bisa membawa dan memelihara kerukunan. Dia mengatakan bahwa telah mengambil sikap untuk menjunjung tinggi persatuan dengan merangkul semua kekuatan. Lewat cara itu ujarnya dapat berbentuk suatu kolaborasi dan kerukunan di Indonesia. Gawat. Karena itu Prabowo berujar bahwa dirinya harus merangkul semua kelompok sehingga masing-masing pihak memiliki perwakilan dalam kabinetnya nanti. Semua kelompok harus ada perwakilan dari Indonesia Timur, Barat, Tengah, dari suku A, suku B ucapnya. Oke. Gak apa-apa ya Pak Prabowo, saya ngasih catatan ya. Jangan terlalu risau. Ini cuma catatan orang yang tidak ingin jabatan apa-apa dari Bapak ya, dari Anda. Jadi gak perlu dikhawatirkan saya lagi sedang cari muka. No ya. Saya sudah bilang bahwa saya tidak akan ikut dalam pemerintahan even kalau ditawari jabatan apapun ya. Mulai dari jabatan tertinggi sampai jabatan terendah ya. Karena saya mengatakan saya akan berada di sisi society ya. Oke, tapi sebelumnya terima kasih Bu Popi ya yang sudah memberikan lagi topi kepada saya. Banyak sekali topi saya jadinya. Bu Popi, tapi ada bling-bling juga topinya, lumayan lah ya. Ada garis-garis sedikit agak membedakan dengan topi hitam lainnya. Nah, sobat era sekalian ya. Jadi siapapun yang memberikan sesuatu, saya ucapkan terima kasih secara langsung di sini ya. Jadi sobat era sekalian, ada beberapa hal yang ingin saya garis bawahi. Pertama, dia mengatakan koalisi. Orang bilang, oposisi itu nggak ada dalam sistem pemerintahan presidensil, dalam pemerintahan
ini dalam Undang-Undang Dasar 45. Tapi giliran koalisi diakui. Padahal koalisi dan oposisi itu adalah two side in one coin dalam sistem pemerintahan parlementer. Nah, kalau Anda menyebut koalisi, maka harus diakui kalau ada yang beroposisi. Itulah namanya dua sisi dari mata uang yang sama. Tapi tentu koalisi dan oposisi dalam pemerintahan presidensial itu berbeda dengan koalisi dan oposisi dalam sistem pemerintahan parlementer. Oke? Itu yang harus kita pahami ya. Berbeda tentunya ya. Koalisi dan oposisi dalam sistem pemerintahan parlementer dengan koalisi dan oposisi dalam sistem pemerintahan presidensial. Itu satu. Jadi Pak Prabowo kalau bicara mau membentuk koalisi, maka biarkanlah kalau ada partai yang mau beroposisi. Karena itu sama sahnya. Koalisi itu menjaga persatuan pemerintah, tapi koalisi menjaga kewarasan. Bisa jadi perspektif oposisi itu jauh lebih jernih karena tidak punya kaitan dengan bagi-bagi kekuasaan. Itu satu poin Pak ya. Oke. Poin kedua bicara mengenai perwakilan. Semua kelompok harus ada perwakilan. Dari Indonesia Timur, Barat, Tengah, suku A, suku B ucapnya. Kalau kita cara berpikirnya begitu, apa gunanya perwakilan rakyat? Jadi kita harus bedakan antara eksekutif dan legislatif. Ya. Ini kan pelajaran tata negara yang mudah sekali. Representativeness itu dituntut di lembaga legislatif. Itulah sampai 2 kamar, bicameral system. Ya. Ada DPR, DPD. Dua-duanya mewakili rakyat sesungguhnya. Mewakili suku, mewakili ruang, mewakili tempat-tempat yang jauh di Indonesia. Sehingga all territories itu terwakili dalam wadah aspirasi rakyat yang bernama DPR, DPD. Yang kemudian bersatu di MPR. Tetapi untuk eksekutif tidak dibutuhkan, tidak menjadi sebuah yang wajib untuk memperhatikan keterwakilan. Sehebat apapun Anda membuat keterwakilan, kan gak mungkin merekrut 700 menteri seperti DPR dan DPD, kan gak mungkin. Kan paling banyak cuma 40 menteri saja. Gak mungkin, jumlah suku kita saja udah lebih, ya kan? Jumlah penutur bahasa saja udah lebih. Jadi itu bukan yang utama dalam membentuk kabinet. Dalam membentuk yang kabinet itu adalah dibutuhkan orang-orang yang punya 3 saja sebenarnya. Profesionalitas, nomor 2 sih itu. Pertama dulu integritas, ya kan? Kedua profesionalitas, ya kan? Kemudian kapasitas. Profesionalitas dan kapasitas ya mungkin bisa iya bisa tidak. Tetapi bisa sama. Tetapi saya ingin membedakan slightly different. Ya, antara profesionalitas dengan kapasitas. Integritas must come first, ya kan? Jadi begitu Pak Prabowo ya, presiden kita semua ya. Jadi saya menggarisbawahi bahwa kalau Anda mengakui koalisi, Anda harus akui juga oposisi. Karena itu two side in one coin. Dalam sistem pemerintahan presidensil yang Anda dan kita semua adopsi dalam sistem pemerintahan presidensil kita. Kita sebut koalisi, tapi oposisi nggak mau diakui. Dan yang kedua adalah representativeness itu adalah kewajiban dalam pembentukan lembaga legislatif baik DPR maupun DPD. Itu 2. Jumlah menteri itu tidak dikaitkan dengan besar kecilnya negara. Amerika Serikat menterinya cuma belasan saja. Di bawah 20. Oh itu karena negara federal. Katanya kita negara otonomi dengan arrangement federasi. Ya kan? Kan undang-undang kita kan memberikan lebih banyak kewenangan kepada daerah. Jadi kalau seandainya kita tidak memiliki menteri yang jauh lebih banyak misalnya. Kan ada gubernur, bupati, wali kota yang dipilih secara demokratis juga. Maka
kita bilang sebenarnya di dunia ini sih a big decentralization to Indonesia. Coba bayangkan pemilihan umumnya itu yang serentak tuh 500-an lebih. Itu hanya di Indonesia, yang lainnya nggak ada. Jadi kita big decentralization. Lalu mengapain orang-orang yang mau ini? Semua teritorial negara tersebut udah habis dengan provinsi dan bupati wali kota. Nah, yang didorong harus cari bupati, wali kota, gubernur yang profesional, berintegritas dan punya kapasitas. Ya. Punya kapabilitas, kan begitu. Bukan yang sontoloyo yang dicari. Jadi jumlah menteri itu tidak, it doesn't mean bahwa makin banyak, makin hebat, makin efektif. No. Nanti makin banyak tumpang tindih, makin banyak masalah. Jangan lupa, setannya itu di detail, ya. Kalau gede-gede itu biasanya belum ada masalah. Padahal nanti kalau dipecah-pecah kementeriannya, setahun tuh nganggur tuh kementerian itu. Menterinya sih warawiri, tapi birokrasinya bisa nganggur. Kenapa? Karena birokrasinya akan menunggu apakah dia akan naik pangkat atau tidak. Atau yang sudah menjabat eselon 1 apakah masih dipertahankan di sana atau tidak. Mulailah penjilat-penjilat akan datang kan kepada menterinya agar kemudian mendapatkan jabatan. Wah, parah pokoknya. Ya. Tetapi sekali lagi bukan berarti kemudian saya kemudian tidak mendengarkan apa yang dikatakan Presiden terpilih Prabowo Subianto. Mendengarkan. Saya hanya mengatakan menggarisbawahi saja. Dan kalau tidak begitu nyaman gak usah didengarkan. Gak apa-apa. Tapi intinya adalah harus ada orang yang mengingatkan dari awal. Tentang paradigma berpikir itu jangan sampai keliru. Ya. Jangan sampai kemudian sila ketiga itu diagung-agungkan sampai lupa kita sila-sila lainnya. Yaitu antara lain sila tentang demokrasi, sila tentang keadilan sosial dan lain sebagainya dan lain sebagainya. Begitu bro ya. Jadi ngeri-ngeri sedap ya yang jelas ya. Kabinet gemoy. Padahal belum ada terbukti dalam sejarah bahwa kabinet besar itu efektif. Bung Karno pernah membentuk kabinet 100 menteri tahun 57 kalau tidak salah. Hancur perekonomian negara karena banyak orang bermasalah yang direkrut. Akhirnya kabinet 100 menteri itu kabinet yang tidak workable. Karena kebanyakan menterinya, Prabowo tidak kebanyakan. Lah katanya mau diwakili semua penduduk Indonesia. Jadi saudara sekalian ya kita hanya mengingatkan saja. Kemudian didengarkan syukur, tidak didengarkan enggak apa-apa juga. Tapi from the beginning saya sudah mengingatkan ya. Tidak semudah itu bro ya. Pasti kan tidak semudah itu, benar kan? Tidak semudah itu. Buktinya 10 tahun Mulyono menjadi pemimpin kabinet, hancur negara kita. Dari sisi makroekonominya kan gak karu-karuan. Utang luar negeri sampai 8.000 triliun. Padahal peninggalan SBY mulai dari Bung Karno sampai SBY cuma 2.600 triliun. Berarti dia nambah 5.000 triliun lebih. Kan itu persoalannya ya. 5.800 triliun lebih dia tambah. Oke, kita bacakan sedikit ya dari sobat era sekalian. Betty Nurbaiti ditungguin kerja nyata dan buktinya. Kami rindu presiden baik, tegas, bisa melindungi dan menyayangi bangsa dan negaranya. Oke, kita nanti bunyikan pemimpin adil kalau bisa ya. Karena kita dedikasikan lagu pemimpin adil untuk Prabowo Subianto ya, biar dia ingat juga bahwa perlu ya. Painkiller ya, Amerika 9 kali lipat lebih besar dari Indonesia, menterinya cuma 15. Prabowo cuma omon-omon. Tolong RH jelaskan secara singkat inti dari buku Prabowo yang dikasih Babe Haikal. Isinya apa sih? Apa ada PDF-nya? Ya nanti saya jelaskan ya. Tokoh seperti Pak Refli ini harusnya malah menawarkan diri masuk pemerintahan. Jangan malah janji gak mau jabatan. Tawarkan diri mau diambil atau tidak gak peduli. Kalau sebagai penonton aja semua juga bisa. Walah ladalah.
Serba salah hidup ini ya. Ada orang yang berkomitmen untuk menjadi oposisi, loh kok malah semua bisa. Siapa bilang? Dari 10 orang saya yakin belum tentu ada 1 orang yang mau menjadi oposisi, ya. Tapi kalau ditawarkan jabatan semua mau, ya kan? Jadi kalau dibilang semua bisa, ini salah besar ladaku. Justru orang yang mau jadi oposisi itu yang nggak ada. Kalau mau jadi menteri, mau jadi pejabat, banyak. Nah, pertanyaannya adalah Prabowo Subianto harus pandai-pandai memilih orang yang ikhlas, yang tulus, yang tidak korup, yang mau bekerja keras. Ya kan? Tetapi saya nggak yakin. Nanti yang ditanya yang menjilat, yang mendekat, yang membela-bela, yang bikin-bikin senang dan lain sebagainya. Maka kalau itu yang dia cari, gagal pasti from the beginning, ya kan? Tapi kalau dia yang cari yang komitmen, hartanya jelas, ya bisa dipertanggungjawabkan, profesionalismenya ada, maka insya Allah akan berhasil. Apakah orang itu orang seperti saya? Enggak, makanya saya katakan saya menjadi oposisi saja. Orang tersebut harus dicari yang terbaik di antara kita, primus inter pares. Misalnya Anda ingin mencari siapa sosok menteri hukum yang cocok, siapa jaksa agung yang paling cocok. Ya cari orang yang terbaik, yang jelas komitmennya, jelas ilmunya, jelas integritasnya. Kan begitu. Jadi punya integritas, kemudian punya komitmen, kemudian punya profesionalitas. Tadi kan saya membedakan ya, komitmen lah ya. Integritas, komitmen, dan profesionalitas, garis miring kapabilitas. Jadi selalu cari yang terbaik untuk semua posisi. Begitu ya. Kemudian lanjutkan Bang Era, insya Allah ridho ya. Bagaimana cara mendapatkan bintang dari channel RH? Caranya ya harus join ya kan. Harus join ya, ada kan join gitu. Tapi kalau nggak salah join itu bayar ya, tapi bayar itu kan bukan buat saya ya. Kemudian Teguh Santoso, di negara sebesar AS saja cuma butuh tidak lebih dari 20 anggota kabinet menteri dan setara menteri. Ukuran kabinet itu bukan mengukur besarnya negara, tapi seberapa efektif pemerintahan dijalankan. Ya setuju ya. Mantap Bung RH, kita aja yang jadi oposisi Bung RH ya. Kemudian jadi gini ya, saya mengapresiasi Teguh. Buktikan ke Pak Prabowo kalau Pak Refli bukan hanya omon-omon saja di podcast. Tawarkan diri kalau perlu, milih jabatannya yang Anda mau. Terima syukur, ditolak ya udah gitu, biar netizen juga perlu bukti. Allahu Akbar. Itu bukan tipe saya minta jabatan ya. Ya, keyakinan saya melarang meminta jabatan. Itu satu. Dan tidak ada istilahnya saya meminta jabatan, ya. Nah, tetapi kenapa saya kemudian mengatakan saya pasti akan menolak? Biar tidak muncul fitnah seolah-olah kalau mengkritik itu mau minta jabatan, ya. Begitu sobat era sekalian. Tapi bagaimana kalau dimintai pendapat, masukan dan lain sebagainya? Iya, pendapat, masukan dan lain sebagainya kita berikan. Apa susahnya memberikan pendapat dan masukan ya? Bagaimana kalau kemudian ditunjuk tim ad hoc misalnya? Tim ad hoc nggak ada masalah. Yang tidak ada adalah jabatan. Karena itu terkait dengan komitmen. Seperti Faisal Basri misalnya. Dia ketua tim ad hoc yang bekerja hanya 1 bulan saja. 2 bulan, ya kan? Tapi lebih dari itu dia tidak mau, karena apa? Karena dia pengen jadi manusia bebas mengkritik salah satunya, kan begitu ya? Oke, bagus Bung RH, oposisi itu harus ada, jangan semua jadi koalisi, tunduk dan patuh. 32 tahun Pak Harto saja ada oposisi, meski agak serem, tahu-tahu hilang, wakakakak. Bang, kata Kodari kok Jokowi tidak bisa diadili, Gibran tetap bisa dilantik acara di LELC Bang, makasih.
Itu kan kata Kodari. Kalau kata saya ya bisa. Kan different person will be different perspective, wajar saja ya. Dia pro Jokowi Mulyono ya tentu dia harus ngomong begitu. Kalau saya tidak benci sama Jokowi dan Mulyono. Saya ingin menegakkan demokrasi sebaik-baiknya dan seluruh-luruhnya. Maka siapa yang menyimpang dari demokrasi, good governance, clean governance, pasti saya kritik. Tapi kalau mereka komit dengan dua hal itu, saya dukung. Makanya saya katakan, ketika Prabowo Subianto mengatakan akan memberantas korupsi, saya dukung, sangat sedukung. Bahkan kalau bisa perlu, yang namanya hasil pansel itu dibubarin aja. Dibuat pansel KPK yang baru, yang tidak ada vested interest, yang mau mencari orang yang terbaik. Ya kan? Kan begitu. Saya mau mendermakan dirinya untuk mencari orang yang terbaik tersebut. Asal memang tidak ada intervensi. Kalaupun ada intervensi ya kita berhenti aja, ngapain diintervensi. Jadi begitu saudara sekalian ya. Kita ingin negara ini baik. Tapi hati-hati bro, hati-hati bung dengan para pencoleng yang masuk perahu tapi bocorin perahu akhirnya. Masa Anda gak paham kan? Pasti paham lah dengan orang-orang yang punya vested interest ya kan. Masuk dalam pemerintahan karena pengen berkuasa. Dari partai Anda sendiri sudah terbukti Edi Prabowo ya kan. Korup ya, baru diangkat jadi menteri sebentar korup langsung. Padahal kan malu-maluin, padahal slotting bagi Gerindra cuman Anda dan Edi Prabowo pada waktu itu sama-sama Prabowo. Korup dia. Ya kan? Jadi kita harus lihat itu sebagai sebuah realitas politik ya. Tidak semua malaikat yang masuk di rekrut tersebut. Apalagi kalau Anda merekrut menteri era Presiden Jokowi yang cawe-cawe untuk memenangkan Anda. Waduh gawat namanya. Anda melegitimasi penyimpangan-penyimpangan dengan merekrut mereka lagi ke dalam kabinet. Begitu kritik saya ya. Mudah-mudahan tidak karena kritik ini tiba-tiba kita di off gitu ya. Oke, itu saja. Tapi untuk menghargai presiden terpilih, kita berikan lagu Sahdu ini, Pemimpin Adil. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Keren, cadas, ciao. Ketika matahari hanya di atas kepala panas melelehkan, ketika keadilan akan ditegakkan di hari akhir zaman. Padang yang luas tak ada naungan, tapi engkau pemimpin adil. Setiap manusia adalah khalifah di muka bumi ini. Engkau khalifah
kau dinaungi, kau dirahmati. Tapi engkau khalifah, dari khalifah kau dinaungi, kau diselamatkan. Engkau bisa bawa mata air kebaikan bagi manusia. Kuasamu juga bisa menenggelamkan umat manusia. Engkau bisa bawa mata air kebaikan bagi manusia. Kuasamu juga bisa menenggelamkan umat manusia. Tapi engkau khalifah, dari khalifah kau dinaungi, kau diselamatkan.